Cek, 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 satu, cek, cek, satu, dua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut di dalam ibadah pada malam hari ini untuk segera bisa menempati bangku-bangku yang sudah disediakan. Khususnya juga kepada pihak keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga-keluarga yang lain, bisa segera untuk memasuki ruangan ini dan kita akan segera memulai rangkaian ibadah penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur setiap kita boleh Tuhan pimpin untuk boleh tiba di tempat ini dan akan bersama-sama menikmati rangkaian di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Dan saya memberikan kepada setiap kita kesempatan untuk boleh bersama-sama mengambil waktu untuk boleh menenangkan hati kita, mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah ini dengan baik. Saya memberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mengambil saat teduh bersama. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita boleh bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari buku yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dari buku nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Buku nomor 8 halaman 11. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian Bapa Surgawi. Kita menaikkan permohonan supaya Bapa menolong kita untuk boleh mengenal akan dalamnya kasih-Nya kepada kita. Buku nomor 8 halaman 11, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi ya Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Saya mau undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di satu kali lagi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu
sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi dalam hidupku ya Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah karena rencanamu Tuhan, karena rencanamu indah bagiku. Dengan kasih minta penginjil Efraim untuk bisa membawa doa pembukaan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh rasa betapa kami menyadari Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini, semuanya itu karena rencanamu yang terbaik. Dan kiranya Tuhan, dalam hari ini, di ibadah pada malam hari ini, kiranya Tuhan menolong setiap kami agar hati kami, setiap pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan kami dapat mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya ibadah penghiburan pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan seseorang yang kita kasihi dalam waktu yang singkat saja terkadang membuat kita sedih, ya. Apalagi ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi dalam waktu yang tak terbatas, yaitu selama-lamanya. Ada sebuah kenangan-kenangan yang tentu membuat kita merasa berduka, sedih, kehilangan seseorang yang dulu begitu dekat dengan kita, yang begitu mengasihi kita, lalu Tuhan panggil pulang. Meskipun kita sadari bahwa Pak Thomas telah kembali kepada Bapa di surga, tetapi sebuah kenangan itu tidak bisa kita pungkiri, mendatangkan kesedihan. Tetapi kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan. Kita taruh segala duka cita kita, kesedihan kita di dalam tangan Dia. Saya mengajak setiap kita boleh bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari buku nomor 43 Bapak Ibu. Buku 43 halaman 53. Buku nomor 43 halaman 53. Kekuatan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku tiap hari ya Tuhan. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi,
lagi pujian dari bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Suka dan duka di dalam hidup orang percaya akan memperkuat iman kita. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang malam ini kita ambil dari buku halaman 129, Bapak Ibu sekalian. Buku halaman 129 dari Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4 dan 9 sampai yang ke-15. Tema yang diberikan oleh LI adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4 dan 9 sampai yang ke-15. Buku halaman 129, Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca secara pergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu yang kedua, dan demikian sampai ayat yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita ulangi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala
Mari dengan kekuatan penuh kita katakan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan. Engkau juga tahu kami letih, lesu. Kami mohon kekuatan Allah dari surga menguatkan kami Tuhan. Supaya dari firman Tuhan, iman kami diteguhkan. Iman kami sekali lagi disegarkan. Khususnya bagi keluarga Tuhan yang sedang berkabung. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan mereka. Biar setiap mereka memandang kepada Allah. Kami manusia semuanya terbatas Tuhan. Bila tidak ada pertolongan dari Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, saat ini kami serahkan waktu yang singkat ini di tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Supaya firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami. Supaya kami lebih dekat kepada Allah. Lebih serahkan hidup kami kepada Allah. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita semuanya ada satu pengharapan. Ya, semua pengharapan itu berbeda. Ya, kalau anak kecil kita lihat apa yang harapan mereka. Mereka mengharapkan hasil nilai mereka itu baik. Ya, jadi setiap tahun bisa naik kelas. Ya, jadi nggak ketinggalan. Dan juga mereka juga maunya pelajaran di dalam pelajaran mereka bisa lancar baik. Ya, dari SD, SMP, SMA, terus sampai uni, ya sampai terus selanjutnya bisa lancar. Ini pengharapan mereka. Sebagai ibu bagaimana? Sebagai mama, ibu, ya mereka ada satu harapan juga ya terhadap anaknya. Ya, supaya anaknya kuat, anaknya baik, ya nurut dan rajin sekolah, nggak usah dibentak-bentak, disuruh-suruh, dipanggil-panggil. Ya dengan sendirinya, ya dia otomatis dia bisa belajar dengan baik. Ya jadi mamanya nggak usah pusingin. Ya dan juga bisa bantu mamanya ya untuk mengerjakan pekerjaan di rumahnya. Ya ini adalah suatu harapan dari seorang ibu. Nah, sebagai ayah juga mereka juga ada satu harapan juga. Ya, mereka mengharapkan semua keluarga anggota semuanya sehat. Ya, jadi dia nggak pusingin. Dan juga mereka juga mengharapkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Ya, sehat-sehat, jangan sakit-sakitan terus ya. Setiap hari ngeluh ini, ngeluh itu, sini sakit, situ sakit. Ya kayaknya penyakit mereka itu nggak habis-habisnya. Ya itu ada satu pengharapan mereka. Ya, dan juga mereka juga mengharapkan dapat pekerjaan yang baik, ya honor yang baik,
Ya gaji yang baik kalau bisa setiap tahun bisa naik gaji mereka ya. Dan kalau yang bisnis ya supaya bisnisnya bisa lancar gitu ya, bisa makin lama makin subur, bisa berkembang. Ya ini adalah suatu sebagai ayah. Ya jadi ini adalah kehidupan kita sehari-hari, suatu pengharapan kita. Semua masing-masing mungkin harapannya berbeda, ada yang lebih lagi. Nah di dalam hidup kerohanian kita sama, kita ada satu harapan juga ya terhadap Allah. Ya di dalam hidup kerohanian kita, ya kita harap kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya kita meminta sesuatu di hadapan Tuhan. Ya atau kita meminta sesuatu hal yang bisa terjadi, ya bisa Tuhan kabulkan. Tetapi saat kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan tidak terkabul, apakah hati kita mulai kecil? Iman kita mulai ciut. Ya kita berragu-ragu, kita pikir. Apakah Tuhan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ini, melakukan itu? Ya sehingga doa-doa saya tidak dikabulkan. Ya, ataukah kita pikir Tuhan tidak mengasihi saya, ya Tuhan tidak memperhatikan saya. Jadi apa yang saya minta, saya doa, Tuhan remehkan. Ya Tuhan tidak menghiraukannya. Ya ataukah kita pikir Tuhan ini tidak mengerti keadaan saya. Saya di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, ya di dalam semua mengerti saya. Ya sehingga saya hidupnya susah sekali. Ataukah kita mulai ya kita curiga dengan iman kita sendiri. Ya saya berdoa. Ya apakah saya di dalam tidak sengaja saya sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau mendengar apa doa saya. Apa permintaan saya. Apa kebutuhan saya. Ya karena saya berbuat dosa. Ataukah kita pikir lagi. Ya kita curiga apakah iman saya kurang besar. Ya, saya doanya kurang panjang, kurang lama. Apakah demikian kita curiga dengan iman kita? Ataukah kita lupa? Kita doa, kita tidak berpuasa. Sehingga doa-doa kita, doa-doa saya Tuhan tidak mendengar karena saya doa tidak berpuasa. Jadi kita lihat ada orang ya mereka sudah percaya Tuhan puluhan tahun ya atau 30 atau berapa lama. Ya, kebentur sedikit saja sudah mental. Ya, langsung meninggalkan Tuhan, langsung tidak mau ke gereja, sudah di rumah saja malas-malesan. Kita akan melihat beberapa contoh ya dari Alkitab. Bagaimana sikap mereka ya ketika mereka berdoa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ataukah mereka dengan cara sendiri ya mereka mendapatkan sesuatu. Kita lihat Abraham. Ya. Abraham ini dia memang di Alkitab tidak menuliskan dia berdoa di hadapan Tuhan dia minta satu anak. Enggak tulis ya. Tapi Tuhan akan berikan dia. Tuhan berjanji. Tuhan akan berikan dia menjadi satu negara yang besar atau bangsa yang besar. Berarti dia pasti nanti ada anak. Ya, kalau nggak ada anak bagaimana ada keturunan. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi sayangnya nggak sabar ya. Abraham tidak sabar, istrinya Sarah juga nggak sabar, jadi dia usul. Ini kita selama ini belum ada dapat anak. Ya, kalau nggak kamu lihat dah, ini saya ada satu ya. Pembantu saya oke juga ya kamu ambil dia jadi gundik ya jadi kita dari dia kita bisa dapat anak ya pada saat itu Sarah sudah tua sekali ya hampir 100 tahun tidak mungkin dapat anak lagi ya jadi dia usul kepada Abraham kita gak tahu ya mungkin itu ngoceh-ngoceh tiap hari ngomong-ngomong jadi hatinya bohot ya udah terlalu berisik kali ya jadi dia gak tahan dia ngambil Hagar itu ya menjadi istrinya. Memang dia dapat anak, ya pengharapan dia mau dapat anak, betul dia sudah dapat anak. Tetapi akhirnya bagaimana? Keluarga itu berantakan, ya karena dia dengan cara sendiri mendapatkan anak itu. Ya jadi kita lihat
sebagai istri, sebagai gundik, mereka sering cekcok, mereka tidak bisa sama-sama hidup di dalam satu keluarga, ya, jadi sering berisik. Tetapi Allah beritahu kepada Abraham, mengatakannya, ya, Ismail ini, ya, anaknya dari Hagar, itu bukan anakmu, bukan keturunanmu, tapi aku akan berikan engkau, ya, Abraham dengan Sarah anak. Itulah baru keturunan engkau. Ini adalah janji dari Allah. Ya, jadi seringkali apa yang kita minta, permohonan dari Allah, kadang-kadang kita tidak sabar. Ya, jadi pakai cara-cara sendiri untuk mendapatkannya. Memang kita dengan cara sendiri kita dapat, tapi akhirnya semua resiko kita harus tanggung jawab. Ya, tapi kalau kita menjalankan firman Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab. Ya, jadi akhirnya Tuhan berikan dia anak. Ya. Nah, kita lihat lagi satu raja, ya, orang raja Yahudi, yaitu Hizkia. Ada sekali dia sakit berat sekali, ya, berat sekali. Jadi Tuhan mengutus Yesaya, Nabi Yesaya, beritahu kepada dia, engkau pesan-pesanlah kepada keluarga engkau, ya, engkau tidak akan sembuh penyakit engkau akan mati. Hizkia ini dia masih belum mau meninggal gitu, ya, masih rasanya hidupnya enak. Jadi dia nangis di hadapan Tuhan, dia berdoa, minta Tuhan perpanjang, ya, umurnya. Tuhan melihat dia berdoa, nangis, Tuhan kasihani, Tuhan kabulkan apa yang permintaan dia, apa yang harapan dia Tuhan berikan. Tuhan ngutus lagi Yesaya ke tempat Hizkia, mengatakannya, saya kasih kamu perpanjang umur 15 tahun lagi. Ya, jadi dia sembuh, dia tadinya harus meninggal, dia sembuh. Akhirnya bagaimana? Ya, di dalam Alkitab cerita apa yang dia sembuh, dia dapat anak, yaitu anaknya Manase. Tapi anak ini bagaimana? Anak ini sebagai jadi raja, ya, mereka turun menurunkan jadi raja, anak dan jadi raja, hidupnya kurang baik, ya, dan juga di mata Tuhan dia berbuat jahat. Ya, jadi kita lihat, ya, kita harus serahkan semua hidup kita di dalam Tuhan. Ya, kita taat di hadapan Tuhan, rencana Tuhan itu terbaik. Ya, jadi Hizkia kita lihat dia minta Tuhan mengabulkan keinginannya, harapannya. Dia sudah dapat perpanjang, tapi anaknya tidak baik. Ya, jadi Raja Manase ini tidak baik. Jadi kita lihat di dalam hidup kita, ya, seringkali kita berdoa di hadapan Tuhan, ya, kita mau sesuatu di hadapan Tuhan, ya, kita minta Tuhan kabulkan kita. Ya, kalau tidak langsung, ya, ada yang percaya Tuhan, ada yang aktivis, majelis, mereka bisa langsung meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, ya, atau mereka mencari satu ilahi-ilahi yang lain, ya, Allah-Allah yang lain. Ya, mereka mau cari Allah yang saya berdoa langsung dapat, ya, apa yang saya mau langsung dikasih. Kita mau carinya yang Allah yang demikian. Ya, kita ingat, ya, Allah kita bukan Allah seperti Allah Aladin, ya, ada satu tempat diam itu, ya, pokoknya digosok-gosok mau apa saja dia pasti kasih. Allah kita bukan Allah Aladin. Tuhan ada rencana Tuhan sendiri, ya. Tuhan berikan kita rencana semuanya berbeda. Ya, jadi kita juga akan melihat, ya, Raja Daud, ya, seketika dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berikan apa yang dia mau. Ya, kita lihat dia bagaimana sikap dia, ya, bagaimana sikap dia. Nah, Raja Daud ini dia berdoa bagi bayinya yang baru lahir. Tapi bayi ini didapatkan karena dia berzina, ya, dia berbuat dosa dapat anak itu. Ya, jadi anak ini dapat sakit berat, udah parah sekali. Jadi dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya berdoa saja, dia serius, ya, dia sampai berpuasa.
Ya, sampai dia masuk ke kamarnya, dia tidur di lantai. Ya, jadi dia serius sekali sama Tuhan, minta Tuhan sembuhkan anak ini. Dia juga tidak mau makan. Kita tidak tahu dia berapa lama nggak makan ya, jadi nggak mau makan. Jadi berarti dia benar-benar puasa di hadapan Tuhan. Sampai hari ke-7 anak itu meninggal. Nah, ini pegawai-pegawainya mereka nggak berani kasih tahu, ya. Itu anak lagi hidup aja dia udah begitu, ya udah sedih, udah berpuasa, udah tidur di lantai, udah nggak mau makan. Kalau bilangin dia anaknya meninggal, wah ini dia bisa lebih bagaimana gitu ya. Jadi mereka nggak berani kasih tahu dia. Emang Raja Daud orangnya pintar ya, bijaksana, pintar gitu ya. Jadi dia lihat ini bawahannya lagi bisik-bisik. Karena nggak mau kasih tahu, jadi mereka bisik-bisik begitu. Jadi dia tahu, nah anak ini udah pasti meninggal. Ya, jadi dia bagaimana sikap dia? Apakah dia terus meninggalkan Allah, bersungut-sungut, marah-marah sama Allah? Tidak. Ya, dia bagaimana? Dia tahu anak itu meninggal, dia pergi mandi. Tadinya dia nggak mau mandi ya, dia pergi mandi, dia urapin wangi-wangian, dia tukar baju, langsung kemana? Langsung dia ke bait Allah, berdoa, menyembah Allah. Ya, doa dia tidak didengar, ya dia malah ke bait Allah, dia berdoa, dia sujud kepada Allah. Sudah itu, dia pulang ke istana, dia makan. Nah ini pegawai-pegawai bawah-bawahannya bingung ya. Kok Raja Daud apa sih artinya begini? Ya, anaknya lagi hidup, dia susah-susah berdoa sampai berpuasa. Anaknya udah meninggal, dia malah itu tukar baju, makan, malah senang-senang. Mereka nanya kepada Raja Daud. Ya, kenapa? Kamu apa sih begini, berbuat begini? Apa artinya? Ya Daud mengatakan, ya, iya anak ini sedang saat hidup, dia berdoa di hadapan Tuhan. Ya mungkin Tuhan belas kasihan, ya Tuhan kasihani dia, jadi anak ini tetap hidup. Tapi sekarang anak ini udah meninggal. Dia mengatakan ngapain saya ini lagi berdoa puasa. Anak itu tidak bisa hidup kembali, ya udah meninggal tidak bisa hidup kembali. Tapi Daud mengatakan, ya tapi pada suatu hari saya akan ke tempat dia, tapi dia tidak akan kembali lagi. Ya, jadi kita lihat iman Daud terhadap Allah itu dia jelas sekali. Ya, dia tidak, karena Tuhan tidak mengabulkan doa-doa dia meninggalkan Allah. Ya, dia malah menyembah Allah, dia malah sujud kepada Allah. Dia tahu dia juga sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita lihat sikap kita terhadap apa yang kita harapkan, apa yang kita doa, Tuhan tidak berikan kepada kita. Ya, sikap kita harus seperti Raja Daud. Bukan hanya seperti Raja Daud saja, kita juga harus belajar dari diri Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Ya, dia belum pernah berbuat kesalahan satupun, ya sedikit pun belum pernah. Ya, dia begitu mengagungkan Allah, dia begitu hormat kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau di dalam pikiran kita pasti apa yang dia minta, ya dia perbuatannya baik, ya nyembuhin orang, ada yang kesulitan, semua Tuhan Yesus melakukan, menyelesaikannya. Harus doa-doa dia didengar dong, ya kalau pikiran kita nih. Tapi kita lihat bagaimana? Tidak, ya dia pernah mengatakan, ya Bapak kalau bisa cawan ini, ya cawan yang pahit ini, janganlah dia minum, ya supaya lewat, ya supaya dia nggak usah dipantek di atas kayu salib, ya menghindari kesulitan-kesulitan ini. Tapi doanya bagaimana? Bukan hanya begitu saja stop dari sana, tidak. Dia mengatakan, tapi jangan mengikuti kemauan saya, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya, keinginan dia, harapan dia maunya cawan ini. Dia gak usah minum, ya lewatin saja. Ya mungkin Tuhan pakai cara yang lain, tapi tidak.
Dia mengatakan, janganlah Tuhan mengikuti kehendak saya, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat. Ya, karena dia taat di hadapan Tuhan, dia menjalankan apa yang Allah mau dia jalankan ya di dalam firman Tuhan itu. Kita lihat. Dia meninggal di atas kayu salib. Ya, darahnya mencucurkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ya, kita diselamatkan. Ya, kita dilepaskan dari cengkraman iblis, dari berbuat dosa kita. Ya, karena Tuhan Yesus dia taat di hadapan Tuhan. Ya, dia menjalankan apa yang Tuhan mau dia jalani. Kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi di dalam kehidupan kita juga sama. Ya, jadi kita banyak keinginan, ya, tapi kita harus melihat apakah yang saya harapkan, saya inginkan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai enggak dengan isi hati Tuhan. Ya, doa kita harus begitu. Ya, jangan apa yang kita doa harus Tuhan kabulkan, ya, semuanya. Karena kan saya mengasihi engkau, ya, saya mempersembahkan diri saya aktif dari kecil sampai tua, saya terus di gereja saya melayani. Bukan begitu. Ya, seringkali kita dengan Allah itu nawar-menawar. Ya, saya sudah berbuat gini, ya, Tuhan juga harus berbuat gini terhadap saya. Ya, itu adalah kita. Ya, tapi kita harus pikir kembali. Ya, di dalam kehidupan kita bukan hanya apa yang kita mau Tuhan bisa berikan kepada kita. Ya, baik pun bukannya karena cara kita doa kita salah, ya, karena kita berdoanya kurang serius atau kita doanya tidak berpuasa, bukan. Ya, saya ada satu teman, dia itu menyayangi papanya, ya, jadi papanya juga sakit parah sekali, jadi dia doa sama mamanya. Nggak sembuh-sembuh. Jadi berdua ini anak sama mamanya doa puasa, ya, doa puasa. Jadi doa puasa, papanya itu ya jadi makin orang sakit kan makin kurus gitu ya, makin kurus, makin kelihatannya kasihan gitu ya. Jadi ada satu pendeta beritahu kepada teman saya ya sama mamanya, mengatakan, kalian ini doanya harus berubah. Ya, jangan terus mau sembuh, suami saya sembuh, papa saya sembuh, Tuhan dengarlah doa saya. Ya, mereka juga aktivis di gereja, ya, berdua. Pendeta itu mengatakan, kau harus berubah, ya, doa-doanya jangan begini lagi, doa. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Serahkan semuanya, ya. Kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti terbaik. Ya, Tuhan tidak akan celakakan kita, tidak. Ya, cuman kadang-kadang kita tidak mengerti, ya, kadang-kadang kita keinginannya itu kuat, ya, karena kita maunya ini, maunya itu, maunya Tuhan mengabulkan keinginan saya. Nah, sesudah mereka berubah, doa mereka, ya, mereka, ya Tuhan, pasrah. Ya, saya serahkan suami saya kepada Allah, saya serahkan papa saya kepada Allah, biarlah kehendak Tuhan jadi. Langsung hari itu juga papanya pulang ke surga, diterima di surga. Bagaimana ini mamanya dan anak sebagai anak? Apakah mereka meninggalkan gereja, mereka tidak mau melayani Tuhan lagi, mereka sudah tidak percaya Tuhan ini, tidak mau mendengarkan doa, dia udah doa, ya, udah berpuasa, Tuhan kok tidak mau dengar, kok tidak sembuhkan papa saya? Tidak. Ya, mereka serahkan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi kita juga lihat pada hari ini Ko Chun Min juga sudah pulang kembali ke tempat Allah. Ya, Ko Chun Min ini beberapa tahun ini dia sakitnya serius sekali ya. Jadi dia penyakit dia bukan biasa-biasa saja. Ya, sudah beberapa kali dia mengalami sakit sangat serius sekali. Ya, tapi kita lihat bagaimana. Ya, Tuhan sembuhkan satu persatu. Ya, dia sembuh. Kali ini ya dia juga sudah lama beberapa bulan gitu ya di rumah sakit, nanti baik, nanti enggak gitu. Jadi
bulak-balik begitu ya penyakitnya. Saya percaya keluarga mereka juga berdoa di hadapan Tuhan, ya, jemaat juga berdoa bagi dia. Tapi ini kali Tuhan panggil dia pulang ke tempat Allah Bapa. Ya, tadi kita udah baca Alkitab itu ya di pengkhotbah, semua sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu melahir, ada waktu meninggal. Ya, ini adalah saatnya. Ya, Coach Chun Min sudah jeripaya di dalam dunia ini. Ya, dia udah setia di hadapan Tuhan. Dia sudah sampai waktunya. Oleh sebab itu Tuhan panggil dia kembali kepada Allah. Ya, memang seringkali kita banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal kita pegang. Ya, kita tahu Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita mengalami semuanya itu adalah dari Tuhan. Adalah yang terbaik. Ya, jadi kita serahkan semuanya. Ya, biarlah kita bersandar kepada Allah. Memang seringkali banyak hal kita tidak mengerti. Ya, jadi kita mengerti Tuhan, kita dekat kepada Allah bukan memakai pikiran kita, ya, perasaan kita bukan, dengan iman. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kita tahu di dalam hidup kita, ya, sampai sekecil-kecil apapun Tuhan memperhatikannya. Ya, Tuhan di Alkitab juga mengatakan kita sehelai rambut saja, ya, Tuhan melihara. Tuhan hitung rambut kita ada berapa. Ya, ini rambut kata berapa banyak, kita bagaimana itu. Tapi Tuhan tahu, perhatikannya. Ya, oleh sebab itu mungkin di dalam pandemi ini ya, kita sulit gitu ya, banyak hal yang sulit. Tapi sekarang agak mendingan. Kita tetap berdoa. Kita tidak tahu apa artinya. Ya, kita tidak tahu mengerti. Ya, biasa penyakit cuma satu negara, satu kota, ya, atau satu tempat aja. Tapi sekarang bagaimana? Kita melihat, mengalami semua seluruh dunia. Ya, ini ada hubungannya dengan Allah. Ya, saya lagi pikir pandemi ini apakah hukuman Allah untuk kita manusia? Ya, karena manusia sudah terlalu congkak, ya, bisa ke langit, bisa ke laut dalam, bisa apa saja kayaknya gak perlu Tuhan. Sekali pandemi datang, ya, sudah kacau balau semuanya. Ya, itu apakah kita harus koreksi diri kita sendiri. Ya, minta pengampunan dari Allah dan kita tetap berdoa. Ya, bagi pandemi bukan hanya bagi Indonesia saja. Ya, Singapura, Hong Kong, di Eropa, di mana saja yang mereka mengalami pandemi ini. Ya, supaya Tuhan mengasihani kita. Ya, supaya semua hidup kita bisa normal kembali. Ya, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada pimpinan dari Allah, manusia tidak mungkin. Ya, virus pertama bisa nangani, terus dia bisa berubah, kedua, ketiga. Ya, ada yang negara sampai kelima, keenam, kita nggak tahu ya, nggak dapat kabar, bisa berubah. Ya, itu sangat mengerikan. Ya, jadi manusia harus lagi ya menyelidiki, mendapatkan vaksin untuk menangani. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi hari ini kita melalui pengharapan. Memang pengharapan kita banyak semuanya. Tapi kita serahkan pengharapan kita kepada Allah. Ya, Tuhan adalah pengharapan kita. Memang hari ini ya kita sudah tidak bertemu dengan Coach Chun Min, tapi pada suatu hari. Ya, kalau kita jalan kita sama dengan Coach Chun Min, ya, di jalan menuju ke surga, kita bisa pada suatu hari, ya, ketika kita meninggal dunia ini, kita bisa bertemu di surga. Ya, kita bisa bersama-sama lagi, kita bisa bertemu. Ya, jadi biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami, ya, juga ngoreksi diri kami. Ya, iman kami sampai mana? Ya, apa dikit kesulitan udah iman kita hilang, iman kita ciut, ya, iman kita ngundur. Ataukah melalui hal-hal ini iman kita lebih teguh, ya, kita lebih kuat, kita lebih bersandar kepada Allah, kita lebih menyerahkan sesuatu semuanya kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menolong kami, seringkali iman kami tidak teguh. Sebentar kami dengan sukacita kami menerima Tuhan. Sebentar lagi kami
mengundur dari firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, supaya kami di dalam hidup di dalam dunia ini mengalami banyak hal yang kesulitan, tetapi kami percaya. Kami dipimpin oleh Tuhan, kami mau serahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami. Bukan hanya kami saja Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga besar Ko Chun Min, kami serahkan di tangan Tuhan. Baik pun mereka ada di Indonesia atau di luar negeri, kami mohon Engkau sendiri menyertai mereka. Tuhan tahu keadaan mereka, biarlah firman Tuhan menguatkan mereka, memimpin mereka sehingga iman mereka lebih teguh lagi. Kami juga serahkan, masih ada beberapa hari kebaktian penghiburan kami juga serahkan, kebaktian pelepasan atau di pekuburan kami juga serahkan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, biar firman Tuhan juga meneguhkan keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Desi Lukman pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Saya mengundang setiap kita Bapak Ibu sekalian sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu pujian refnya, Terima Kasih Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Desi Lukman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk bisa menyampaikan kata sambutan. Hari ini diwakilkan dengan siapa? Ibu Jenny. Ya, ucapan terima kasih atau informasi-informasi yang mau disampaikan selama beberapa hari ke depan. Udah ya. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Terima kasih sudah menghadiri ibadah penghiburan Papi kami tercinta, Thomas Mintar Jagani. Rasanya saya masih berat kalau mengingat Papi udah nggak ada. Tapi
Ya kita mesti move on ya. Tadi pagi saya baru dengar juga kita nggak bisa cuman hidup di masa lalu. Papi udah kasih contoh banyak sekali kepada kita. Jadi saya cuma mau sharing kita mesti bisa meneruskan apa yang Papi udah ajarin kepada kami semua anak-anaknya. Dan selanjutnya kepada anak-anak kita juga. Supaya legacy Papi bisa jalan terus. Saya rasa cukup, itu saja kesaksian saya. Untuk selanjutnya juga besok kita ada ibadah penutupan peti jam 5 sore. Dilanjutkan ibadah penghiburan lagi, ibadah malam kembang ya, hari Kamisnya. Itu jam 7 malam. Terus ibadah pelepasan hari Jumat jam 9.30. Rencana akan berangkat jam 10. Terus pemakamannya kita targetin jam 1. Untuk keterangan lanjutnya nanti kita umumin lagi di ibadah selanjutnya ya. Oke, sekian. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.